Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Nur dengan NPM 21133221019. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai konsep sosial media. Baiklah, langsung ke materi saja. Setelah di sini saya membuat suatu pengertian dari sosial media. Sosial media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teks, gambar, video, dan audio. Sosial media biasanya terdiri dari layanan jaringan sosial, forum, wikis, dan blog. Pengguna dapat menggunakan sosial media untuk berbagi informasi, mengikuti perkembangan terbaru, berkomunikasi dengan teman dan keluarga, dan bahkan membuat bisnis online. Sosial media merupakan bagian penting dari kehidupan online saat ini, dan jutaan orang menggunakan platform sosial media setiap hari. Kemudian untuk pengertian selanjutnya, di sini saya mengambil sebuah pengertian sosial media menurut para ahli. Untuk ahli pertama yaitu B.K. Lewis pada tahun 2010. B.K. Lewis ini dalam karyanya yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitudes and Participation Among College Students yang terbit pada tahun 2010 mengatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Dan menurut Chris Brogan pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010, Chris Brogan dalam bukunya berjudul Social Media 101, yaitu Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang membuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Dan menurut Dave Kerpen pada tahun 2011, dalam bukunya Dave Kerpen yang bertajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Oke, selanjutnya, di sini saya membuat kesimpulan menurut para ahli untuk sosial media. Jadi menurut para ahli, sosial media adalah platform atau sarana yang menyediakan fasilitas berbagi informasi, ide, dan opini secara daring atau online melalui jaringan internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan berkolaborasi dengan individu atau kelompok lainnya. Sosial media juga merupakan salah satu jenis media massa yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas dengan cepat dan mudah. Jadi selanjutnya, sosial media biasanya menyediakan fitur-fitur seperti profil pribadi, posting, komentar, dan beragam aplikasi lainnya yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain secara daring. Maka di sini saya membuat paham sejarah dan awal serta perkembangan media sosial. Dapat dilihat di sini dengan ketangannya dan perkembangan tahunnya, seperti pada 1994, 1999, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua dan untuk selanjutnya, di sini saya mengambil sejarah pertama awalnya adanya sosial media. Jadi pada tahun 1844 pada tanggal 24 Mei
Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada waktu ini juga, Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf untuk pertama kali kepada publik. Untuk selanjutnya, di sini saya membuat suatu platform media sosial yang sering digunakan baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Di sini ada Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, dan YouTube. Selanjutnya saya membuat sebuah fungsi sosial media, yaitu untuk yang pertama yaitu komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi pengguna. Namun seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi media sosial, lebih dari hanya komunikasi, sosial media telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Sosial media telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan dimensi. Jadi untuk yang kedua, yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial atau sosial media selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Ini untuk yang poin ketiga, yaitu tempat usaha. Tempat di sini tempat usaha yaitu sebuah wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap pengguna dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial atau sosial media terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibanding usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata. Jadi untuk poin yang terakhir atau poin keempat, itu marketing. Setelah melakukan ketiga poin tersebut atau ketiga fungsi tersebut, di sini marketing sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia. Sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenakan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Selanjutnya di sini kita akan mengambil jenis-jenis sosial media, yaitu untuk pertama layanan blog, yang kedua layanan jejaring sosial atau social network, ketiga layanan web mikro atau biasa dikenal dengan mikro blogging, yang keempat layanan berbagai media atau media sharing, dan kelima layanan kolaborasi, dan untuk yang keenam layanan forum. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah manfaat bagi media sosial atau sosial media, yaitu untuk poin yang pertama sebagai sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan, dan untuk poin yang kedua sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi. Jadi untuk poin yang selanjutnya yaitu poin ketiga sarana perencanaan, strategi dan manajemen, dan untuk yang terakhir keempat sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang dapat menyinggung bagi teman-teman atau bagi pihak lain, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.